Bayangkan sebuah desa terpencil, tersembunyi di antara pegunungan yang menjulang tinggi. Di sana, waktu seolah berjalan lebih lambat. Kerutan di wajah para penduduknya bukan tanda penuaan, melainkan peta kehidupan yang penuh makna. Mereka hidup melampaui usia rata-rata, dengan tubuh yang masih kuat dan pikiran yang jernih. Apa rahasia mereka? Apakah ada mata air ajaib yang memancar dari kedalaman bumi? Atau mantra kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita duga, lebih aneh dari yang pernah kita bayangkan. Saksikanlah, rahasia tergelap umur panjang, segera terbongkar. Halo, teman-teman sehat. Selamat datang kembali di Emas di Ujung Usia. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih rahasia di balik umur panjang para lansia yang tetap bugar dan bahagia? Kita semua pasti ingin menikmati masa tua yang berkualitas, bukan? Nah, kali ini kita akan membongkar 3 kebiasaan aneh lansia yang ternyata berperan penting dalam memperpanjang umur mereka. Siap-siap terkejut ya? Jangan lupa like video ini, tuliskan komentar apa kebiasaan aneh kalian, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar kesehatan dan gaya hidup. Mari kita mulai petualangan mengungkap misteri umur panjang ini. Oke, langsung saja kita mulai. Kebiasaan aneh pertama adalah berbicara dengan tanaman. Ya, betul sekali. Mungkin terdengar seperti adegan dalam film kartun atau dongeng anak-anak, tapi percayalah, kebiasaan ini memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bayangkan seorang nenek renta dengan rambut putih yang disanggul rapi, duduk di tengah kebunnya yang rimbun. Tangannya yang keriput dengan lembut membelai daun-daun hijau. Bibirnya bergerak pelan, seolah membisikkan rahasia kepada sang tanaman. Mungkin dia menceritakan tentang cucu-cucunya yang lucu, tentang masa mudanya yang penuh petualangan, atau sekadar mengucapkan terima kasih atas keindahan yang telah diberikan. Bagi orang luar, pemandangan ini mungkin terlihat aneh atau bahkan lucu. Tapi bagi sang nenek, kebunnya adalah sahabat, tempat dia berbagi suka dan duka, tempat dia menemukan kedamaian dan ketenangan. Ternyata, berbicara dengan tanaman bukan sekadar aktivitas iseng. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi dengan alam, termasuk merawat tanaman, dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol dalam tubuh. Ketika kita merasa stres, tubuh kita melepaskan kortisol yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari sakit kepala hingga penyakit jantung. Dengan mengurangi stres, kita secara tidak langsung memperpanjang umur kita. Selain itu, merawat tanaman juga dapat meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan. Ketika kita melihat tanaman yang kita rawat tumbuh subur dan berbunga indah, kita merasakan kebanggaan dan pencapaian. Perasaan positif ini memicu pelepasan hormon endorfin yang memiliki efek menenangkan dan meningkatkan suasana hati. Proses merawat dan berinteraksi dengan makhluk hidup lain memberikan efek positif bagi kesehatan mental dan emosional. Bayangkan, setiap bibit yang tumbuh adalah simbol harapan dan kehidupan baru. Setiap daun yang menghijau adalah pengingat akan kekuatan alam yang luar biasa. Jadi, jangan ragu untuk mencoba berbicara dengan tanaman di rumah Anda. Mungkin awalnya terasa canggung, tapi lama-kelamaan Anda akan merasakan manfaatnya. Anggap saja tanaman Anda sebagai teman curhat yang selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi. Sirami mereka dengan air, berikan pupuk yang cukup, dan jangan lupa, ajak mereka berbicara. Siapa tahu, mereka akan membalas dengan umur panjang dan kebahagiaan. Kebiasaan aneh kedua adalah mengonsumsi makanan yang hampir basi. Eits, tunggu dulu. Jangan salah paham. Bukan berarti makan makanan basi yang berbahaya ya. Maksudnya adalah
Banyak lansia yang terbiasa memanfaatkan sisa-sisa makanan atau bahan makanan yang hampir tidak layak konsumsi menjadi hidangan baru. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bayangkan seorang kakek tua dengan mata yang masih tajam mengamati sekeranjang sayuran yang sudah mulai layu. Alih-alih membuangnya, dia dengan cekatan memilah-milah, membuang bagian yang rusak, dan menyisakan bagian yang masih bisa dimanfaatkan. Dia kemudian mencuci sayuran tersebut dengan bersih, memotongnya kecil-kecil, dan mencampurkannya dengan bumbu-bumbu sederhana. Dalam sekejap, terciptalah hidangan tumis sayur yang lezat dan bergizi. Mungkin tampilannya tidak seindah hidangan di restoran mewah, tapi rasanya jauh lebih nikmat karena dibuat dengan cinta dan kearifan. Kebiasaan ini melatih mereka untuk lebih kreatif dan hemat, serta mengurangi risiko pemborosan makanan. Di zaman modern ini, kita seringkali terlalu mudah membuang makanan yang dianggap tidak layak konsumsi. Padahal, dengan sedikit kreativitas dan pengetahuan, kita bisa mengubah sisa-sisa makanan menjadi hidangan yang lezat dan bergizi. Ini adalah pelajaran penting tentang keberlanjutan dan menghargai sumber daya alam. Selain itu, mengolah makanan yang hampir basi juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Proses fermentasi alami yang terjadi pada makanan tersebut dapat menghasilkan probiotik, yaitu bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Probiotik membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam usus, yang pada gilirannya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat, kita lebih tahan terhadap penyakit dan infeksi. Penting, kebiasaan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keamanan pangan. Pastikan makanan tersebut masih aman dikonsumsi dan tidak mengandung bakteri berbahaya. Cuci bersih semua bahan makanan sebelum diolah, dan masak dengan benar untuk membunuh bakteri yang mungkin ada. Jangan ragu untuk membuang makanan yang sudah berbau tidak sedap atau menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang parah. Ingat, kesehatan adalah yang utama. Transisi yang menunjukkan ketegangan. Nah, sekarang kita masuk ke kebiasaan aneh yang ketiga, yang ini dijamin bikin shock. Apakah itu? Siapkan diri Anda. Dengan nada berbisik, kebiasaan aneh ketiga yang bikin panjang umur adalah tidur di lantai. Ya, kalian tidak salah dengar. Banyak lansia, terutama di daerah pedesaan atau di budaya tertentu, terbiasa tidur di lantai. Awalnya mungkin terdengar tidak nyaman, bahkan menyakitkan, tapi ternyata tidur di lantai memiliki beberapa manfaat yang luar biasa. Bayangkan seorang kakek renta dengan tubuh yang sudah membungkuk, membentangkan tikar tipis di atas lantai bambu. Dia kemudian berbaring perlahan, memejamkan mata, dan terlelap dalam tidur nyenyak. Mungkin bagi kita yang terbiasa tidur di kasur empuk, tidur di lantai terasa seperti siksaan. Tapi bagi kakek tersebut, lantai adalah tempat dia menemukan kedamaian dan ketenangan. Dia merasa lebih dekat dengan alam, lebih membumi, dan lebih terhubung dengan akar budayanya. Tidur di lantai adalah bagian dari tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tidur di lantai dapat membantu memperbaiki postur tubuh, mengurangi sakit punggung, dan meningkatkan sirkulasi darah. Ketika kita tidur di kasur yang terlalu empuk, tulang belakang kita cenderung melengkung, yang dapat menyebabkan sakit punggung dan masalah postur tubuh lainnya. Tidur di lantai membantu menjaga tulang belakang tetap lurus dan alami, yang pada gilirannya mengurangi tekanan pada otot dan saraf. Selain itu, tidur di lantai juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur karena tubuh terasa lebih stabil dan tidak bergoyang-goyang. Kasur yang empuk seringkali membuat kita merasa tidak stabil dan gelisah saat tidur. Tidur di lantai memberikan rasa stabilitas dan keamanan yang membantu kita tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan segar. Penting, kebiasaan ini tidak disarankan bagi semua orang,
terutama bagi mereka yang memiliki masalah tulang belakang atau kondisi medis tertentu. Konsultasikan dengan dokter sebelum mencoba kebiasaan ini. Jika Anda memiliki masalah tulang belakang, tidur di lantai dapat memperburuk kondisi Anda. Jika Anda tidak yakin apakah tidur di lantai aman untuk Anda, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Nah, itu dia 3 kebiasaan aneh lansia yang ternyata bikin panjang umur. Walaupun terdengar tidak biasa, kebiasaan-kebiasaan ini memiliki manfaat tersendiri bagi kesehatan fisik dan mental. Ingat, umur panjang bukan hanya soal genetika, tapi juga soal gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan menemukan kebiasaan yang cocok untuk diri kalian sendiri. Mungkin Anda tidak perlu langsung tidur di lantai, tapi cobalah untuk lebih sering berinteraksi dengan alam, mengurangi pemborosan makanan, dan menjaga postur tubuh yang baik. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk hidup sehat dan bahagia. Bagikan pengalaman kalian tentang kebiasaan-kebiasaan aneh yang mungkin kalian lakukan di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar cerita kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, dan ingatlah, umur panjang adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmati setiap langkahnya.